petani yang tergabung Aliansi Petani menggugat Metro Selatan mengadakan aksi unjuk rasa di depan halaman gedung DPRD Kota Metro setempat pada Rabu 22 April 2026. Aksi ini merupakan luapan emosi atas rentetan gagal panen yang mereka alami akibat banjir yang dinilai tidak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah. Sejak pagi, massa berdatangan membawa spanduk bernada protes. Wajah-wajah lelah namun penuh amarah tampak jelas. Mereka datang bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk menagih tanggung jawab. Demonstrasi para petani terima langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, didampingi seluruh komisi serta Kepala DKP 3 beserta jajarannya. Para petani mengaku mengalami kerugian besar setelah lahan pertanian mereka kembali terendam banjir di wilayah Kecamatan Metro Selatan. Kawasan banjir itu seperti di Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Sumberasari disebut sebagai titik terparah. Air kerap mengenang selama berhari-hari hingga merusak tanaman padi yang sudah siap panen. Kondisi tersebut membuat petani terjebak dalam lingkaran kerugian, modal habis, hasil panen nihil. Sementara bantuan yang dijanjikan belum mereka rasakan secara nyata dari pemerintah Kota Metro. Salah satu perwakilan petani dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Heri mengatakan bahwa penyebab gagal panen akibat luapan kondisi banjir Sungai Wai sekampung yang mengenang air pesawahan. Menurutnya, kondisi banjir yang selama ini merendam sawah milik petani di Metro Selatan dipicu dari Bendungan Marga 3. Aliran Bendungan Marga 3 ini berpengaruh besar bagi para petani baik untuk masa tanam maupun saat panen. Sementara itu, kuasa hukum petani Tommy Gunawan, pihak yang membawa 3 tuntutan utama dalam aspirasi tersebut, yakni pertama, mendesak pemerintah Kota Metro untuk segera menghadirkan solusi permanen atas persoalan banjir yang terus berulang dan menghancurkan lahan pertanian. Kedua, menuntut pertanggungjawaban instansi terkait atas dampak banjir yang dinilai sebagai bentuk kegagalan penanganan infrastruktur dan tata kelola lingkungan. Para petani menilai ada kelalaian yang harus dijawab secara terbuka. Ketiga, meminta jaminan perlindungan serta keberlangsungan hidup petani di Kota Metro yang kini berada di bawah tekanan akibat ketidakpastian hasil panen. Tapi tidak se-ekstrim pada akhir-akhir tahun ini, Pak. Makanya saya pengen ngadu, ini ada sebab. Terus yang mengakibatkan banjir. Jujur, Bu, sebelum dibangunnya Bendung Marga 3, kami panen, walaupun hanya kadang-kadang sisa dari hama tikus. Kan gitu. Itu pun cukup dibantu waktu itu, nggak kita hilang-hilangkan, ada namanya asuransi pada masanya. Seiring waktu berjalan, semakin tenggelam itu asuransi itu. Kayak tenggelamnya padi kami. Kan gitu. Semenjak adanya Bendungan Marga 3, Bapak Ibu yang terhormat, jujur kami resah. Bukan kami gak ikhlas ya, saudara-saudara kami bisa memanfaatkan sungai yang di ujung sana untuk bertani. Terima kasih, saya Tommy Gunawan, kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama Aliansi Petani Menggugat. Hari ini tanggal 22 Februari, meskipun kita memperjuangkan ini penuh dengan tekanan, akhirnya juga permintaan kita tetap satu pada tuntutan pertama bahwa petani meminta solusi permanen yang mana akan dituangkan oleh pihak DPRD, difasilitasi oleh DPRD antara pemerintah Kota Metro dan petani untuk sesegera mungkin mendapatkan solusi permanen, di mana rakyat akan menuntut apabila solusi itu tidak ada jawaban. Jadi kita sedang menunggu solusi permanen itu seperti apa yang dituangkan dalam kertas yang bisa disaksikan oleh semua petani se-Indonesia. Mungkin ini juga sejarah. Terima kasih pada petani juga sudah mempercayakan saya sebagai kuasa hukumnya. Sejarah buat di Metro mungkin ya, petani bisa masuk ke dalam ruangan DPRD dengan banyak perdebatan. Ternyata petani-petani Metro juga sangat memperjuangkan hak-haknya. Jadi itu saja. Saya kira kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh petani, bahwa kita akan melakukan mitigasi dampak bencana. Nah,
Dampak bencana itu terdiri dari satu, yang pertama dampak dari adanya bendung itu, lalu dampak dari banjir itu sendiri. Saya kira kewenangan kami ada kepada vegetasi di sekitar sawah, yaitu tanaman padi dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab kewenangan kami. Tentu itu kami sudah sampaikan tadi di Bapperstok, kami masukkan, lalu ada beberapa hal tentang asuransi. Dan tentang asuransi itu kami sudah sampaikan ke pemerintah daerah bahwa kalau pemerintah daerah itu mau menanggung ada 295 juta yang bisa dibayar pemerintah daerah. Tetapi setelah kami konsultasikan dengan pemerintah pusat, tidak bisa karena ada dana lain yang. Dari Kota Metro, Rahmat Topik melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.